Kutub utara adalah titik paling utara dari bola bumi dan merupakan satu-satunya titik yang dilalui oleh garis hayal 90 derajat. Bisa berada di sini adalah hal yang sangat menyenangkan guys, apalagi jika bertemu dengan hewan-hewannya yang sangat unik dan menggemaskan. Pengen banget tuh. Franz Josef Land adalah tempat yang tepat untuk melihat marga satwa di Kutub Utara. Kepulauan dengan 191 pulau ini sangat terpencil guys dan sulit dijangkau. Franz Josef Land saat ini merupakan cagar alam yang penting bagi lingkungan di dalam administrasi Taman Nasional Arktik Rusia. Daerah ini merupakan tempat kehidupan burung yang banyak dan habitat alami bagi hewan-hewan Arktik lainnya. Penasaran ada hewan apa aja di Kutub Utara? Simak terus ya guys videonya. Sembilan belas populasi beruang kutub yang berbeda berkeliaran di wilayah sirkumpolar beruang. Dan jika kalian beruntung, kalian mungkin akan melihat salah satu dari mereka yang sedang berkeliaran di tepi es, mengapung atau meluncur melalui air yang dingin dan gelap. Beruang jantan dari spesies ini berukuran antara 200-400 kg. Meskipun yang terbesar dapat memberi tip timbangan sebanyak 700 kg. Gede banget ya. Sedangkan beruang betina berukuran sekitar setengah dari ukuran beruang jantan, berkisar antara 181 sampai 318 kg. Beruang kutub merupakan hewan predator di alamnya. Hewan ini biasa memangsa ikan-ikan kecil, bahkan hewan-hewan lainnya yang berada di Arktik. Musuh utama hewan ini adalah ringersial dan walrus. Mereka kerap bertarung hanya untuk berebut makanan atau bahkan untuk memangsa. Anjing laut adalah mamalia laut yang paling luas penyebarannya di Arktik guys. Hewan ini merupakan hewan yang kerap bermusuhan dengan beruang kutub. Anjing laut memiliki ciri kulit yang gempal seperti memakai mantel gelap, dengan cincin perak di bagian belakang dan samping. Kepalanya yang kecil dan memiliki moncong yang pendek seperti kucing membuat tampilannya menggemaskan dan khas banget loh. Cakar pada sirip depan hewan ini membantu otot perutnya untuk mendorong tubuh gempalnya melaju di atas es. Dan bisa juga tuh untuk menerkam mangsanya. Anjing laut bercincin ini memakan berbagai mangsa kecil, termasuk 72 spesies ikan dan invertebrata. Dengan berat sekitar 50 sampai dengan 70 kg dan panjang rata-rata 1,5 meter, dibutuhkan lebih banyak ikan kecil untuk memuaskan perutnya kalau lagi lapar. Mereka mampu menyelam hingga kedalaman 11 sampai dengan 46 meter dan bisa tetap terendam di dalam air sampai 45 menit. Walrus biasa terlihat lagi berjemur di atas bongkahan es guys. Mereka hidup dalam sebuah kelompok. Jika kalian datang ke Kutub Utara, kalian akan sangat sulit banget ketemu walrus, karena hewan ini merupakan hewan yang pemalu. Mereka selalu menghindari pertemuan dengan manusia. Bahkan mereka tahu dan akan menghindari kamera yang dibawa oleh manusia. Seekor walrus akan bereproduksi hanya sekali dalam 2 atau 3 tahun. Hewan ini bisa melahirkan 2-4 ekor anak dalam satu kali reproduksi. Walrus biasanya memakan kerang, ikan dan cacing, akan tetapi mereka tidak menyerang hewan yang ada di permukaan. Adapun predatornya hanya 2, yaitu beruang kutub dan paus humpback. Hewan ini memiliki bobot 900 kg sampai 1400 kg dan panjang sampai 4 meter. Walrus jantan adalah lawan yang tangguh. Taring walrus yang panjang dan tajam bisa menjadi senjata yang mematikan. Taring walrus ini sangat berguna untuk memecah es dan membuat lubang saluran pernapasan ketika walrus di dalam air, atau untuk mengangkat dirinya untuk keluar dari air. Paus humpback merupakan spesies dari paus balin. Spesies ini adalah salah satu spesies rorqual yang lebih besar, dengan ukuran dewasa berkisar antara 12 sampai dengan 16 meter dan beratnya sekitar 25 sampai dengan 30 metrik ton. Hewan ini memiliki bentuk tubuh yang khas banget guys, dengan sirip dada yang panjang dan kepala yang menonjol. Ia dikenal karena gerakan uniknya saat berada di permukaan air.
Ditemukan hampir di seluruh lautan dunia, paus humpback biasanya bermigrasi sampai 25.000 km setiap tahun. Mereka mencari makan di perairan kutub utara dan bermigrasi ke perairan tropis atau subtropis untuk berkembang biak dan melahirkan, berpuasa, dan hidup dari cadangan lemak mereka. Makanan mereka sebagian besar terdiri dari krill dan ikan kecil, guys. Paus ini memiliki beragam metode makan, termasuk teknik jaring gelembung. Seperti paus besar lainnya, hewan ini adalah target untuk industri perburuan paus. Spesies ini pernah diburu hingga hampir punah, guys. Populasinya terus turun sekitar 90% sebelum moratorium 1966. Sementara stok sebagian telah pulih ke sekitar 80.000 hewan di seluruh dunia. Keterikatan dalam alat tangkap, tabrakan dengan kapal, dan polusi suara terus mempengaruhi spesies ini. Burung laut menjadi penghubung ekosistem laut, pantai, dan terestrial di dalam dan di luar kutub utara, guys. Itu karena mereka bersarang di darat, tetapi mencari makan dan mabung di laut. Dengan demikian, mereka menjadi komponen penting dari ekosistem kutub utara. Burung laut memberikan layanan ekosistem yang berharga bagi manusia, terutama untuk pakaian, makanan, pariwisata, dan sebagai pendaur ulang unsur hara, di mana mereka membantu memecah bahan organik dan anorganik untuk mengisi kembali mineral dan nutrisi dalam ekosistem. Wah, segitunya ya. Burung laut yang identik dengan laut es ini, kini populasinya telah menurun di kepulauan Arktik dan Arktik Atlantik sekitar 80-90% selama 20 tahun terakhir. Faktor pendorong yang menyebabkan perubahan populasi burung laut bergantung pada perubahan iklim, berkurangnya es laut, perubahan suhu laut, perubahan jaring makanan dan interaksi spesies, wabah penyakit, perburuan, tangkapan sampingan perikanan, dan polusi. Harus dilestarikan baik-baik tuh, biar kutub utara nggak kehilangan burungnya. Eits, hehehe. Nah, itu dia 5 hewan yang hidup di kutub utara. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.